Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu akuntan berpraktek dalam video pembelajaran mandiri SPJ 4510 dan materi edukasi nomor 7. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting dalam praktek profesional Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan penerapan standar perikatan jasa nomor 4510 tentang perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama yang berhubungan dengan saldo awal. Seperti Bapak Ibu ketahui, SPJ ini mengacu pada International Standard on Auditing nomor 510 yang berisi tentang Initial Audit Engagement, Opening Balance yang terdapat dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncement yang diterbitkan pada edisi 2018 yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board. Nah, untuk memperjelas pembahasan kita, Bapak Ibu silakan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, di dalam SPJ ini mengatur terkait dengan tanggung jawab praktisi yang berhubungan dengan saldo awal dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama. Selain itu, jumlah dalam laporan keuangan saldo awal mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal suatu periode seperti adanya komitmen dan kontingensi. Tujuan dari SPJ ini yaitu dalam melaksanakan suatu perikatan jasa kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama, tujuan praktisi yang berkaitan dengan saldo awal adalah untuk memperoleh pemahaman dan mendokumentasikannya apakah saldo awal akun telah disajikan secara tepat dan kemudian kebijakan akuntansi yang tepat yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten pada periode berjalan, atau kalau seandainya ada perubahan, maka perubahannya itu telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh entitas yang diberikan jasa tersebut. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan isi dari SPJ ini, Bapak Ibu perlu memahami definisi yang terdapat pada SPJ ini. Jadi perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama ini merupakan suatu perikatan yang laporan keuangan periode sebelumnya itu disusun oleh praktisi pendahulu atau selain praktisi, atau laporan keuangan periode sebelumnya tidak tersedia namun entitas memiliki catatan atas transaksinya. Sedangkan saldo awal di sini diartikan sebagai saldo akun yang ada pada awal periode. Saldo awal didasarkan pada saldo akhir periode lalu yang mencerminkan dampak transaksi dan peristiwa periode lalu serta kebijakan akuntansi yang diterapkan pada periode lalu. Saldo awal ini juga mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal periode seperti tadi komitmen dan kontingensi. Definisi berikutnya adalah praktisi pendahulu, di mana praktisi pendahulu ini merupakan praktisi lain yang mengompilasi dan melakukan jasa lain atas laporan keuangan suatu entitas pada periode lalu dan yang telah digantikan oleh praktisi yang sedang memberikan jasa. Sedangkan definisi terkait dengan praktisi ini ada di SPJ 4510 atau di SPJ 4410, di mana seorang akuntan profesional di praktek publik yang melakukan perikatan kompilasi. Istilah praktisi ini mencakup rekan atau pengurus perikatan atau anggota lain dari tim perikatan dan jika relevan termasuk kantor jasa akuntan itu sendiri. Ketika SPJ ini secara tegas mengharuskan bahwa ketentuan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rekan atau pengurus perikatan, istilah yang digunakan adalah rekan pengurus perikatan daripada istilah praktisi. Rekan pengurus perikatan dan KCA harus dibaca mengacu pada hal-hal yang setara dalam sektor publik seandainya itu relevan. Nah, kemudian ketentuan yang diatur dalam SPJ ini
pertama terkait dengan prosedur yang nanti Bapak Ibu lakukan yang berhubungan dengan saldo awal. Pertama, Bapak Ibu harus membaca laporan keuangan periode lalu jika ada, ya, dan laporan praktisi pendahulu jika ada, untuk informasi yang relevan dengan saldo awal termasuk pengungkapan yang ada di laporan tersebut. Kemudian setelah itu praktisi memperoleh pemahaman bahwa saldo awal telah dibukukan secara tepat sekurang-kurangnya dengan 2 cara. Pertama, menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara tepat telah dipindahkan ke periode berjalan dan melakukan dokumentasi atas pemahaman tersebut. Jika nanti praktisi ketika memperoleh pemahaman bahwa saldo awal periode berjalan adalah tidak tepat, maka praktisi harus mengkomunikasikan ketidaktepatan tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kemudian prosedur yang dilakukan praktisi yang lain selain terkait dengan saldo awal juga terkait dengan konsistensi bagaimana entitas menerapkan kebijakan akuntansi. Di mana prosedur yang dilakukan oleh praktisi harus memperoleh pemahaman apakah kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam pembukuan periode berjalan. Dan apakah perubahan kebijakan akuntansi yang telah dicatat itu telah tepat serta disajikan, kemudian diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Jika praktisi memperoleh pemahaman bahwa ada kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal tidak diterapkan secara konsisten dalam pembukuan periode berjalan, dan perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dicatat secara tepat serta tidak disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, maka praktisi harus mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan prosedur yang berhubungan dengan saldo awal dan mengevaluasi terkait dengan konsistensi dari penggunaan kebijakan akuntansi tersebut, maka Bapak Ibu membuat suatu laporan praktisi terkait dengan saldo awal ini. Laporan praktisi yang bisa dilakukan adalah jika praktisi tidak memperoleh pemahaman secara memadai yang berkaitan dengan saldo awal, maka praktisi dapat mempertimbangkan untuk membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi. Jika praktisi menyimpulkan bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian material terhadap laporan keuangan periode berjalan dan dampak kesalahan penyajian tersebut tidak dicatat dengan tepat atau tidak disajikan atau diungkapkan dengan memadai, maka praktisi dapat mempertimbangkan untuk membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi tersebut. Kemudian kalau di dalam pemahaman praktisi terkait dengan konsistensi penggunaan kebijakan akuntansi, praktisi memperoleh pemahaman bahwa pertama adalah kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten dalam kaitannya dengan saldo awal berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, atau perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat atau tidak disajikan atau diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan yang digunakan, maka praktisi dapat mempertimbangkan untuk membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi. Nah, ketentuan di atas itu berlaku efektif atas laporan kompilasi dan laporan jasa relevan lainnya yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 atau perikatan jasa relevan lainnya yang diselesaikan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Demikian Bapak Ibu terkait dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada SPJ 4510. Nah, di dalam penerapan SPJ 4510 mungkin Bapak Ibu menemukan beberapa permasalahan, dan permasalahan tersebut kami dari DSPJA telah membuat suatu materi edukasi untuk memberikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan penerapan SPJ 4510 ini. Di mana seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau SPJ 4510 ini ditetapkan untuk mengatur tanggung jawab praktisi yang berhubungan dengan saldo awal
dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama. Nah, standar ini berlaku efektif tadi saya sampaikan pada atau setelah tanggal 1 Januari baik untuk laporan kompilasi maupun perikatan jasa relevan lainnya. Nah, materi edukasi ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam penerapan SPJ 4510 mengenai saldo awal dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama. Praktisi menerapkan SPJ 4510 dan SPJ lain yang relevan sebagai acuan standar profesi dalam melakukan perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama. Dan itulah ruang lingkup yang diatur dalam materi edukasi nomor 7. Nah, dari permasalahan tadi, kalau kita bisa menyampaikan kembali terkait dengan tujuan penerapan SPJ 4510 adalah untuk memastikan praktisi sudah memahami dan mendokumentasikan apakah saldo awal akun yang telah disajikan itu sudah disajikan secara tepat. Dan kemudian kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal itu telah diterapkan secara konsisten atau perubahannya jika ada sudah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Nah, dari beberapa frase atau beberapa kalimat yang ada di SPJ 4510 perlu kita melakukan pembahasan secara lebih mendalam, yaitu berhubungan dengan perikatan jasa lain yang relevan itu seperti apa dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penerapan SPJ 4510 ini. Jadi dua hal itulah yang menjadi pokok pembahasan yang ada di materi edukasi nomor 7. Pertama kita melihat dari pengertian ya terkait dengan jasa lain yang relevan. Nah, jasa lain yang relevan ini kita bisa mengartikan jasa ini merupakan jasa yang ruang lingkup perikatannya itu memiliki sifat atau karakteristik ya yang serupa dengan sifat atau karakteristik dari perikatan kompilasi. Di mana kalau Bapak Ibu perhatikan perikatan kompilasi ini secara umum ada pengakumulasian dari saldo-saldo yang terdapat dalam satu periode akuntansi ya. Kalau itu yang berhubungan dengan laporan perikatan kompilasi atas laporan keuangan. Kemudian selain terdapat sifat atau kondisi adanya akumulasi dalam suatu periode, juga terdapat saldo awal yang disajikan secara tepat. Kemudian selain adanya saldo awal sebagai akumulasi dalam suatu periode lalu, kemudian juga ada suatu mutasi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada periode berjalan. Kemudian dari saldo awal yang disajikan, kemudian juga adanya mutasi pada periode berjalan, maka di hasil akhir dari pelaporan keuangan itu ada saldo akhir yang itu menjadi hasil dari pelaksanaan jasa perikatan tersebut ya. Sehingga dari karakteristik yang ada di jasa kompilasi, maka Bapak Ibu bisa mendefinisikan terkait jasa-jasa yang relevan yang bisa menerapkan SPJ 4510 dan melaporkan sesuai dengan hasil yang ditemukan pada saat pelaksanaan perikatan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin bisa meningkatkan pemahaman dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa sih jasa lain yang relevan itu ya. Contohnya di sini adalah jasa perikatan pembukuan dengan pengecekan saldo awal ya, di mana praktisi terlibat dari proses pengakuan dan penjurnalan atas informasi keuangan dari awal periode hingga akhir periode. Nah, kadang jasa pembukuan ini disebut dengan jasa bookkeeping dan ini banyak sekali praktisi dari teman-teman KJA yang mendapatkan perikatan jasa pembukuan. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan perikatan jasa pembukuan, maka terkait dengan pemahaman saldo awal dan konsistensi dari kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh klien, maka itu harus dilakukan prosedur secara tepat dan didokumentasikan secara memadai. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah jasa perikatan prosedur yang disepakati ya. Atas informasi keuangan, apabila di dalam suatu prosedur yang disepakati, itu terdapat prosedur yang
mencakup pengecekan saldo awal. Seperti ketika nanti praktisi diminta dalam prosedur yang disepakati itu untuk melakukan penghitungan saldo persediaan, ataukah mungkin melakukan penghitungan saldo piutang, atau melakukan penghitungan nilai buku atas aset tetap, atau melakukan rekonsiliasi atas kas dan bank. Dan itu semua merupakan bagian dari informasi keuangan. Atau juga contoh yang lain seperti nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan perikatan yang berhubungan dengan jasa perpajakan seperti jasa penghitungan dan penyusunan SPT tahunan badan maupun SPT masa maupun SPT masa PPN maupun SPT masa PPH, di mana di situ juga ada beberapa saldo-saldo yang berasal dari akun-akun yang disajikan menurut laporan fiskal. Dan itu secara karakteristik itu sama dengan perikatan kompilasi yang diatur dalam SPJ 4510. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pertimbangan dalam penerapan SPJ 4510 itu sendiri. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi, SPJ 4510 juga bertujuan untuk melakukan praktisi untuk melakukan pemahaman terkait dengan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan peraturan yang terkait. Nah, jika dalam pelaksanaan jasa tersebut, praktisi menemukan terdapat perubahan yang berhubungan dengan standar akuntansi yang digunakan oleh klien, kemudian juga ada peraturan atau regulasi yang berdampak terhadap penyajian dan pengakuan di laporan keuangan, maka dampak atas perubahan basis pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perikatan kompilasi dan perikatan jasa lain yang relevan, maka apakah perubahannya itu telah dicatat secara tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai. Sekian Bapak Ibu video pembelajaran mandiri terkait dengan standar perikatan jasa nomor 4510 dan materi edukasi nomor 7. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.